alamtana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puja dan puji kita mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pengajian pekanan. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya hingga nanti kelak akhir zaman. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak acara inti, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Dimas. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrib qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Dimas yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengan tausiah dari Ustadz Aminuddin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Nana boleh masuk sini di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah sadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tentu saja yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan, berikan kemampuan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk taklim ya, talabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya bagi kita yang belum paham, mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan. Bagi kita yang sudah paham, mudah-mudahan ini untuk mengingat kembali itu ya. Salawat dan salam tidak lupa kita pun sanjungkan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kita melihat ya di tayangan televisi, alhamdulillah jamaah haji kita sekarang sudah berada di Madinah gitu ya. Setiap hari ada yang berangkat dari setiap embarkasi ya, dari embarkasi JKS Jawa Barat itu bergabungnya ke embarkasi JKS Jakarta Saudi ya, Jakarta Bekasi, di Bekasi embarkasinya itu. Jadi ada JKS, ada JKG. Kalau JKG itu DKI, Banten dan Lampung itu ya, biasa seperti itu. Memakai pesawat Garuda, JKG Garuda. Itu kalau yang JKS Saudi itu memakai pesawat Saudi ya, seperti itu. Besok hari Senin itu kalau dari Jawa Barat itu kloter 13 ya, masih gelombang ke-1. Sampai tanggal 19 itu masih gelombang ke-1 di mana calon jamaah haji itu akan mendarat di Bandara Amma ya, di Madinah, di sana di Madinah. Jadi gelombang pertama oleh pemerintah itu diposisikan untuk ke Madinah dulu ya, nanti kalau gelombang kedua langsung ke Mekah ya, dari Jeddah ke Mekah. Kita doakan mudah-mudahan para jamaah haji kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan ya dalam melaksanakan ibadah hajinya, sehingga bisa pulang ke tanah air, berkumpul kembali dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat dan membawa gelar haji yang mabrur ataupun mabrurah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah hadirin rahimakumullah, untuk di kita ya, walaupun terbilang cukup mahal ongkosnya gitu ya, tapi saya lihat di Kemenag Kota Bandung saja itu setiap hari terus aja murudul gitu ya, yang daftar itu Masya Allah ya. Setiap hari ada 5-10 orang yang daftar untuk mendaftarkan haji ya, untuk mendapatkan porsi haji, dapatkan waiting list. Walaupun berangkatnya nggak tahu kapan itu ya. Karena memang kalau menurut perkiraan
hitung-hitungan komputer itu 21 tahun mendatang berangkatnya teh. Itu Masya Allah ya. Tapi tidak menunda tidak mengurungkan semangat gitu ya bagi mereka yang sudah mampu ya untuk tetap mendaftarkan dirinya gitu ya, mendaftarkan dari awal. Karena semakin ditunda ya semakin tambah usia kita nanti semakin lama ya menunggunya. Ya alhamdulillah ya bagi bagi kaum muslimin yang sudah memiliki kemampuan istita'ah ya dalam finansial itu udah daftar dari awal gitu ya. Sudah regreg lah gitu ya. Udah regreg ya gitu ya. Udah ada harapan untuk suatu saat mendapatkan giliran untuk menunaikan ibadah haji ya. Bagi kaum muslimin yang memang secara finansial belum mampu itu ya, kita jangan berkecil hati ya untuk tetap memiliki etikad, memiliki niat ya untuk suatu saat bisa menyempurnakan rukun Islam kita ya, rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW itu tidak mengecilkan para sahabat yang tidak mampu saat itu, sehingga Rasulullah SAW itu memotivasi ya bagi yang belum mampu, belum istita'ah ya secara finansial ataupun karena fisik gitu ya, karena keadaan alam ataupun karena peperangan. Ternyata masih ada sisi lain, amalan-amalan lain yang nilainya senilai ibadah haji dan umrah. Itu Masya Allah ya. Nah tetapi tentu saja ya hal ini tidak bisa menggantikan. Nah itu hanya sifatnya sementara, artinya yang belum mampu atau belum sudah mampu tapi belum berkesempatan ke sana. Ya, ternyata ada amalan-amalan yang apabila kita kerjakan itu nilainya sama dengan nilai ibadah haji ataupun umrah. Kata Rasul sempurna gitu. Itu masalahnya sampai diulang 3 kali. Ya. Nah, apa saja amalan-amalan yang apabila kita melakukannya dengan ikhlas itu akan mendapatkan pahala senilai dengan ibadah haji ataupun umrah. Ibadah haji kegambar apa ya? Biaya ongkosnya cukup mahal, kemudian mengerjakannya juga memerlukan fisik yang kuat, itu Masya Allah ya. Ini apabila kita mengerjakan amalan tersebut dengan begitu mudah, kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Di beberapa keterangan yang saya dapatkan ya dari beberapa hadis, itu yang pertama terkait dengan birrul walidain ya. Berbuat baik kepada orang tua, baik pada keduanya kalau masih ada ataupun salah satunya, baik kepada ayah ataupun ibu ya. Ini Masya Allah ya, nilainya luar biasa. Maka satu kesempatan besar, satu kesempatan yang luar biasa ya bagi kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya kepada orang tua kita. Jangan sampai menyesal baru punya niatan melakukan kebaikan ternyata ayah ibunya sudah tiada itu ya. Maka berbahagialah bagi kita yang masih ada orang tuanya, baik salah satunya ataupun lebih baik lagi kedua-duanya ya. Hal ini hadirin rahimakumullah diperkuat dengan satu keterangan di mana ada salah seorang sahabat
yang tidak terkenal di bumi tapi dikenal oleh masyarakat langit gitu ya. Itu Masya Allah. Namanya Uwais bin Qarni. Uwais itu pemuda yatim, ya. Ayahnya telah meninggal, dia hanya punya ibu saja. Nah, Uwais itu begitu merindukan, ya, ingin berjumpa dengan Rasulullah, gitu ya. Tapi kerinduannya itu terhalangi, ya, oleh ibunya yang sangat memerlukan perhatian, sangat memerlukan perawatan. Sehingga kerinduan terhadap Rasulullah itu tertunda dan tertunda terus, bahkan tidak tersampaikan, gitu ya. Karena di dalam kisahnya tersebut, ibunya itu sudah tua, kemudian memiliki penyakit kulit yang cukup parah, gitu ya, sehingga memerlukan perawatan. Maka suatu saat Rasul bertanya, gitu ya, pada Jibril, berapa orang ya Jibril haji kita yang mabrur, gitu ya. Ternyata tidak ada, gitu ya, Rasulullah, gitu ya. Ada juga satu orang dan dia tidak sempat melaksanakan haji, gitu ya. Ada di suatu tempat. Dia seorang pemuda yang memiliki tanda di jidatnya itu katanya putih. Rasulullah itu tidak tahu siapa, gitu ya. Hanya ketahuan oleh salah seorang sahabat ketika Rasulullah sudah meninggal. Dia ketemu dengan seorang sahabat yang begitu soleh dan ternyata ada tanda yang disebutkan tadi. Ternyata namanya Uwais bin Qarni itu Masya Allah, gitu ya. Nah, ini satu ibrah, ya, bagi kita. Nampaknya mesti kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya. Ini nilainya sama dengan nilai ibadah haji dan umrah itu, Masya Allah, ya. Ini tentu saja bagi kita yang telah tiada, ya, amalan untuk mendapatkan senilai ibadah haji dan umrah berbuat baik itu akhirnya terputus, ya, sudah tidak ada kesempatan lagi. Namun demikian, ya, kita masih tetap bisa beramal pada orang tua kita yang telah tiada, tapi pahalanya tidak sebesar haji dan umrah saja, gitu ya. Nah, ini bagi kita yang jauh, yang ada di perantauan, ya, seperti saya sendiri, masih punya ibu, alhamdulillah, ya. Satu kesempatan kita bisa datang langsung. Kalau tidak bisa langsung, kita bisa melalui HP sekarang, gitu ya. Kita melalui telepon, bisa apa. Suatu saat, ya, kita datanglah untuk menjenguknya, gitu ya, untuk bersilaturahim, gitu ya, ke sana. Nah, ini insya Allah, ya, pahalanya itu sebesar pahala haji dan umrah. Nah, kemudian hadirakumullah, di dalam hadis yang lain ada yang lebih ringan, tapi tetap saja bagi kita serasa berat melaksanakannya. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang pergi ke masjid dalam keadaan bersuci, gitu ya, kemudian sudah diniatkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, itu Masya Allah, ya, maka nilainya sama dengan nilai ibadah haji, itu ya. Jadi bagi bapak-bapak yang bersemangat, ya, untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah, ya, baik itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, senantiasa pulang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, diusahakan dari rumah kita sudah bersuci, ya, sudah berwudu, sudah rapih, kita tinggal masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid atau qobla, ya. Nah, ini pahalanya itu sama, ya, dengan pahalanya ibadah haji, gitu ya.
Kemudian apabila memang dengan sengaja berniat untuk datang ke masjid dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan sholat sunnah, atau dalam hadis lain itu disebutkan untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Kalau dalam hadis lain sholat sunnah saja, nggak disebutkan sholat sunnah apa gitu ya, maka nilainya sama dengan pahala umroh ya. Kalau kita dari rumah dengan bersuci untuk melaksanakan sholat sunnah di masjid itu ya, itu masya Allah, maka pahalanya sama dengan sholat sama dengan ibadah umroh. Masya Allah, ini hal yang biasa kita lakukan ya, ternyata pahalanya luar biasa gitu ya. Tapi kadang-kadang berat juga ya ketika kita sedang tidur siang, umpamanya datang waktu asar, kagokes kedeng deui, akhirnya terlambat itu datang ke masjidnya. Atau kita pulang kerja maghrib di jalan itu enggak sempat ya. Ya makanya diusahakan sekarang banyak masjid ya, jadi kita tidak di masjid kita saja, di masjid manapun ketika datang waktu sholat kita berhenti ya, kita nyari masjid. Kadang-kadang kalau kita pulang dari kantor kejebak macet, akhirnya maghribnya baru sampai ke Dolog di sana ya, Masjid Dolog di situ, Masjid Bulog. Jadi kita mampir ke situ. Kalau sekarang saya favoritnya di sini di Gading Regensi ya, ada masjid di situ, masjidnya tidak terlalu besar tapi nyaman ya. Kita kalau duhur al-asar pas di depan Al-Islam mampir ke sana. Gading Regensi ada di dalam ya, agak cukup dalam, itu enak masjidnya. Nah, artinya ketika kita bepergian, ketika kita tertarik dengan pahala ini, maka bersegeralah kita untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah. Dan ketika ada uzur ya, di rumah pun bisa jadi seperti itu, tidak mengurangi pahala yang Allah janjikan ya. Di rumah berjamaah dengan istri, dengan anak, terus bisa seperti itu pula. Jadi ketika kita berniat melaksanakan sholat berjamaah, sholatnya sholat wajib, maka pahalanya ini senilai dengan pahala haji ya. Kalau kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah, maka pahalanya sebesar ataupun setara dengan nilai ibadah umroh, masya Allah ya. Nah kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW pun memotivasi ya kepada kita, di mana ketika kita berangkat dari masjid, berangkat dari rumah ke masjid dengan sengaja untuk taklim, ya taklim. Taklim itu untuk mengajar atau menjadi pembelajar, ya, untuk menuntut ilmu ataupun memberikan ilmu, ya, itu sama, itu masya Allah ya. Ketika kita datang ke sebuah majelis yang di dalamnya dipelajari ilmu, baik itu sebagai pemateri maupun sebagai mustami, sebagai pembelajar, maka nilainya sama, itu ya, sama dengan nilai ibadah haji maupun umroh, itu masya Allah ya. Ini begitu mudah ya bagi kita yang memang belum mampu secara finansial, secara keuangan masih terbatas, maka jangan kecil hati. Banyak amalan-amalan yang Allah sediakan untuk dapat dilakukan, nanti akan mendapatkan nilai pahalanya sama dengan ibadah haji maupun umroh ya. Tapi sekali lagi menurut para ulama ya, tidak menggantikan ibadah haji tersebut. Kita mau udah sering bersolat berjamaah, udah sering menuntut ilmu gitu ya, udah nggak usah naik haji ya, udah pahalanya juga udah dapat banyak seperti itu. Itu tidak demikian ya. Kita hanya ini salah satu dari
kerahiman, dari sifat kasih sayang Allah ya kepada kita selaku kaum muslimin. Diberikan berbagai macam kemudahan dan bonus yang luar biasa gitu ya, untuk dapat beramal ataupun melakukan amal-amalan tadi dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian rahimakumullah, dalam hadis lain disebutkan ya, barang siapa yang sholat berjamaah, melaksanakan sholat berjamaah subuh gitu ya, kemudian dia tetap duduk di tempat sholatnya, kemudian melakukan zikir sampai satu saat isyraq, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Itu Masya Allah ya. Di bapak-bapak, bagi yang tempat kerjanya dekat ataupun tidak bekerja keluar ya, setelah subuh diusahakan kita pulangnya setelah sholat 2 rakaat, setelah sholat isyraq. Di kita itu jam 5 lebih 55 itu ya, isyraq itu terbit, itu seperti itu. Kita ya kadang berubah-ubah ya, tergantung subuhnya, karena dari waktu subuh itu 1 jam, kurang lebih 1 jam. Itu Masya Allah ya. Jadi kita sudah banyak yang membiasakan itu ya, membiasakan sholat isyraq. Jadi setelah subuh, bahkan dalam satu keterangan itu harus tatawu, harus berurutan, tempat duduknya pun harus di situ gitu ya. Enggak, kadang-kadang kita kan biasa di saf depan mencari posisi yang nyaman supaya dengklang gitu ya, nyari tempat lain gitu ya. Itu di satu keterangan kita harus di situ gitu ya, supaya nyambung terus mulai, karena kan di tempat duduknya gitu ya. Diusahakan seperti itu. Nah, ini akan mendapatkan pahala seperti itu. Saya lihat di waktu haji ataupun umroh ya, dulu saya tuh kurang begitu mengenal soal sholat isyraq ataupun syuruk gitu ya. Jadi ternyata jamaah haji kita itu udah lebih tahu ya, mereka setelah sholat subuh itu tidak kemudian langsung, memang kebanyakannya setelah sholat subuh langsung bubar gitu ya, pulang ke hotel. Ada sebagian yang menunggu luak-liuk wae gitu ya. Ternyata tuh lihat jam yang jam besar yang di atas hotel, jam-jam itu, dia melihat jam itu ketika mereka rata-rata jam 6. Jadi ketika waktu udah jam 6 mereka langsung pada berdiri melaksanakan sholat isyraq. Itu baik di Madinah maupun di Nabawi maupun di Masjidil Haram itu seperti itu. Jadi nanti ketika ada orang yang lirik lagi ke jam yang besar itu, ya ternyata mereka lagi menunggu waktu isyraq gitu ya, waktu isyraq, waktu syuruk, waktu terbit gitu ya. Jadi mereka kemudian langsung berdiri melaksanakan 2 rakaat sholat isyraq ya. Hanya di kita masih terbatas ya orang yang melakukannya. Ini barangkali ini karena bekerjanya agak jauh, akhirnya memerlukan waktu, harus berangkat pagi, atau ada hajat lain ya, ataupun tidak tahu gitu ya, ataupun ya malas ya untuk mengerjakannya. Ya dirahmatullah, sesuatu yang berpahala besar, godaannya juga besar gitu ya. Ketika kita ingin mendapatkan hadiah yang besar, memerlukan usaha yang kuat gitu ya. Tidak hadiah yang ecek-ecek. Kalau yang ecek-ecek kan beli sebungkus rinso itu dapat hadiah gelas gitu ya, seperti itu gitu ya. Kalau ingin mendapatkan hadiah yang lebih besar perlu usaha ataupun ikhtiar yang kuat. Kalau ingin mendapatkan pahala yang senilai ibadah haji dan umrah, memang perlu usaha yang besar ya untuk dapat melaksanakannya. Nah ini setelah sholat subuh kita duduk di tempatnya dengan tenang, kemudian berzikir, boleh dengan tilawah, boleh dengan kalimat-kalimat thayyibah,
Boleh juga dengan menyimak tausiah gitu ya, menyimak tausiah. Seperti hari Ahad ataupun hari Sabtu, biasanya Pak Haji Cecep itu agak lama sampai jam 6, itu ya diisi dengan itu bagus juga ya. Setelah itu kita tidak bubar, ya tidak langsung pulang, laksanakan salat isyraq ya, salat syuruk itu 2 rakaat. Ini apa yang disampaikan Rasul ya sebagai motivasi dari kita. Walaupun hadisnya itu tidak sampai ke derajatnya Bukhari Muslim ya sahih seperti itu, tapi ini udah ditarjih ya oleh Albani, itu sahih gitu ya, cukup sahih. Jadi bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan ya hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang memotivasi kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah ataupun amalan yang senilai ibadah haji maupun umrah ya. Nah kemudian satu hal lagi, sebetulnya banyak ya yang senilai itu. Satu lagi saya ingin sampaikan, yaitu yang sering dilakukan Rasul, bahkan menjadi rutinitas setiap hari Sabtu. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW itu pergi ke Masjid Quba. Ini bagi yang nanti ya melaksanakan ibadah haji ataupun umrah akan berkunjung ke Masjid Quba, biasa di situ. Maka ketika kita berkunjung ke situ, kemudian sholat 2 rakaat, maka nilainya itu sama dengan ibadah umrah. Di Masjid Quba itu sekitar 6 kilo ya dari Madinah. Bisa ditempuh naik taksi ataupun sekarang itu ada bis city tour kayak gitu. Kita bisa beli tiket 10 real. Itu tiketnya terusan. Jadi kita bisa turun di beberapa, ini kan nyambung-nyambung ya tempat-tempat sejarah gitu. Kita bisa turun dulu di Masjid Quba. Kita bisa sholat di sana minimal 2 rakaat gitu ya. Kalau setelah puas di masjid situ, nanti kita bisa naik lagi dengan bis yang lain itu dengan tiket yang sama. Nanti bisa ke masjid-masjid Qiblatain ya, bisa ke Jabal Uhud di situ. Nyambung-nyambung. Nah, Rasulullah itu menjadi favoritnya setiap hari Sabtu katanya dia berangkat ke sana. Maka sekarang itu ada rencana pemerintah Saudi itu ingin membangun kayak jembatan kayak gitu ya. Jembatan dari jalan tapi ini khusus untuk pejalan kaki. Kalau di kita tuh kayak apa ya? Kayak teras di sana tuh di jalan jin itu yang banyak jin. Apa Cihampelas ya? Kayak gitu. Nanti katanya akan dibangun seperti itu. Jadi orang tuh jamaah haji atau siapapun yang ingin ke Kuba itu nggak mesti naik taksi atau naik bis. Kalau jalan biasa kan belok-beloknya jauh gitu. Ini akan dibangun lurus gitu ya. Akan dibangun lurus katanya gitu. Jadi ya diluruskan mah rada deket ya, bisa mengurangi kilometer seperti itu. Hanya sekarang kayaknya belum dimulai, tapi rencananya ada seperti itu. Jadi nanti kalau kita ke sana itu bisa bolak-balik ke situ gitu ya. Nah, tapi diusahakan jangan berdekatan dengan waktu sholat wajib gitu ya, supaya tetap sholat wajibnya itu bagi yang mengejar arba'in ya, itu tetap di di Nabawi itu dikerjakannya gitu ya. Jangan di situ. Kita ngambil sholat sunnah aja di situnya. Nanti sholat wajibnya pulang lagi ke Nabawi gitu ya. Karena nilai sholat di Nabawi itu Masya Allah ya, lebih besar nilainya. Nah itu hadirin rahimakumullah ya, beberapa amalan ya yang dapat kita laksanakan dengan mudah sebetulnya ya, gimana niat kita. Jadi kalau niatnya kuat, insya Allah ya amalan-amalan tersebut itu dapat kita lakukan. Ini tanpa biaya ya sebetulnya itu, tanpa mesti mengeluarkan uang banyak,
ya untuk dapat kita meraih pahala yang senilai ibadah haji maupun umroh. Dengan rajin kita ikut kajian-kajian gitu ya. Seperti di sini ya, ataupun di tempat lain, maka pahalanya itu akan mendapatkan nilai senilai dengan ibadah haji maupun umroh. Dengan melaksanakan sholat wajib berjamaah ya, di masjid kita ataupun di masjid yang lain ya, di mana saja kita waktu itu ada, kita laksanakan sholat berjamaah, maka nilainya akan seperti itu ya, senilai haji, senilai ibadah haji maupun umroh dengan secara sempurna, itu kata Rasulullah itu ya. Ini mudah-mudahan ya menjadi motivasi ya bagi kita. Nah, tapi kita tentu saja selaku orang yang sudah dewasa ya, yang sudah kita tidak mesti mengejar itu ya, tidak mesti mengejar pahala yang Allah janjikan. Yang penting kita niatkan aja dari hati kita untuk dapat melaksanakan ibadah tersebut ya, nanti nilainya nuturkan lah seperti itu gitu ya. Karena memang ada beberapa golongan ya orang di dalam melaksanakan ibadah itu ya karena alasan takut ya, akhirnya dia ibadah, takut karena azab ya, takut karena neraka umpamanya. Itu ada motivasi seperti itu, karena takut akhirnya dia beribadah kepada Allah. Ada juga yang memang karena tertarik dengan pahalanya gitu ya. Nah, ini akhirnya dia pun melaksanakan ibadah tersebut. Nah, dinilai oleh orang-orang yang sufi itu, nah itu masih tergolong ibadahnya orang-orang yang awam gitu ya. Nah, jadi orang yang sudah memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik, nah kita beribadahnya tidak mengharap pahala ataupun tidak takut karena siksanya, tapi memang kita beribadah kepada Allah itu lillahi ta'ala ya, hanya dan untuk Allah saja gitu ya. Nah, meskipun tidak memikirkan pahala, Allah akan memberikan pahalanya. Kita laksanakan saja semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala ya, bukan karena yang lain. Nah, hadirin rahimakumullah ya, itu ya sebetulnya sebelum kita nanti melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sebenarnya ya, kita lakukan dulu lah amalan-amalan yang memang pahalanya sebagaimana yang Allah janjikan lewat Rasulnya ya, pahalanya sama dengan pahala ibadah haji maupun umroh ya, dengan sempurna. Nah, barangkali itu yang disampaikan, mudah-mudahan sekali lagi menjadi tazkirah, menjadi motivasi kepada kita ya untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah kita dengan lebih baik ya, dengan rutinitas yang lebih tinggi gitu ya, untuk dapat melaksanakan ibadah sholat berjamaah gitu ya, yang selama ini saya sendiri masih kadang-kadang sehari itu ada yang terlewat juga ya untuk berjamaah gitu ya. Ini mudah-mudahan ke depan ya kita bisa melaksanakan sehari semalam 5 waktu ya, untuk melaksanakan sholat wajibnya dengan berjamaah ya. Kemudian juga untuk dapat melaksanakan sholat sunnah ya di masjid. Kemudian melaksanakan sholat syuruk juga ya, sholat syuruk kita mulai hidupkan ya, sunnah-sunnah Rasul yang yang selama ini belum diketahui oleh kita itu ya. Jadi ada sholat syuruk, bahkan antara maghrib dengan isya itu ada sholat awabin ya, yang masih jarang untuk kita lakukan. Ada sholat awabin antara maghrib dengan isya ya, menjelang isya sekitar 10 menit ataupun 20 menit sebelum isya
itu ada sholat awabin di situ ya, kita laksanakan juga sholat itu. Nah itu yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kata-kata saya sendiri. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aminuddin yang telah memberikan tausiahnya tentang amalan-amalan yang nilainya seperti ibadah haji dan umroh. Semoga kita dapat mengambil hikmah apa dari yang disampaikan oleh beliau. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.